Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ati di sini yang akan mengajarkan AA dan TT kelas 2, yaitu pelajaran SKI atau Sirah. Minggu kemarin kita sudah mempelajari masa kenabian, yakni kebiasaan Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi dan rasul, yaitu menyendiri di Gua Hiro dan bertemu dengan malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah menurunkan wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Lalu juga bertemu dengan Waraqah untuk menanyakan apa maksud dari kejadian Nabi Muhammad bertemu dengan Jibril. Untuk minggu kali ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang dakwah sembunyi-sembunyi atau dakwah siriyah. Langsung saja kita pelajari tentang materi kali ini. Perintah dakwah siriyah, sembunyi-sembunyi. Nah, setelah kejadian kemarin, malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad dengan menurunkan atau membawa wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq 1-5. Malaikat Jibril turun kembali bertemu dengan Nabi Muhammad pada akhir bulan Ramadan. Malaikat Jibril kembali membawa wahyu berikutnya yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad berupa surat Al-Mudaththir 1-5 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Nah, dari surat Al-Mudaththir ayat 1-5 artinya, yaitu intinya adalah, hai orang-orang yang berselimut. Maksudnya adalah Nabi Muhammad ini setelah kemarin mendapatkan wahyu pertamanya, beliau ketakutan, beliau gemetar, beliau berselimut. Nah, di sini maksud dari Allah Subhanahu wa taala adalah, Nabi Muhammad, ayo bangunlah dan beri peringatan. Maksudnya jangan terlalu lama untuk berselimut, untuk berlindung, karena ini jelas-jelas adalah perintah dari Allah untuk engkau memberikan peringatan kepada umat manusia di muka bumi ini. Dan setelah bangun, ayo agungkanlah atau sembahlah Allah, bersihkanlah diri, pakaian, dan juga tinggalkanlah menyembah berhala, karena itu tidak baik. Bahwa jelas-jelas yang harus kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari surat Al-Mudaththir ini, Nabi Muhammad diberikan bukti bahwa beliau sudah diutus menjadi rasul yang harus memberikan contoh yang baik kepada umat manusia di muka bumi ini. Nah, awalnya Nabi Muhammad ini memberikan atau menyampaikan wahyu yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia atau sekelilingnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena kalau misalnya langsung gebrakan besar bahwa saya mendapatkan wahyu dari Allah, manusia tidak akan percaya dan malah menyerang Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan atau menyampaikan wahyu dari Allah ini secara sembunyi-sembunyi dari lingkungan sekitar dahulu, keluarga dan juga sahabatnya. Orang-orang pertama yang masuk Islam. Nah, Nabi Muhammad memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dan juga dimulai dengan keluarga, saudara-saudara, sahabat, serta kenalan yang baik dahulu. Berawal dari
4 orang yang masuk Islam, yaitu pertama, istri beliau sendiri, yaitu Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah ini juga disebut dengan Ummul Mukminin. Nah, yang kedua, Zaid bin Haritsah. Beliau ini adalah mantan budak beliau. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sepupu beliau dan juga usianya masih muda, tetapi masuk Islam. Lalu yang keempat, Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah sahabat dekat dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lalu Abu Bakar Asy-Siddiq dengan giat mengajak juga sekelilingnya untuk masuk Islam. Berikut 5 orang kembali yang masuk Islam. Yang pertama, Utsman bin Affan. Yang kedua, Az-Zubair bin Al-Awwam. Yang ketiga, Abdurrahman bin Auf. Yang keempat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang kelima, Thalhah bin Ubaidillah. Nah, 5 orang berikutnya ini masuk Islam dan menjadi ada 9 orang pertama yang masuk Islam. Dan 9 orang ini disebut juga as-sabiqul awwalun dan merupakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus-menerus Nabi Muhammad itu bertambah terus umatnya sampai 40 orang di masa dakwah Syriah ini. Nah, itulah masa dari dakwah Syriah atau dakwah sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW saat itu. Alhamdulillah, materi tentang dakwah Syriah sudah selesai, yaitu awalnya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril kembali di akhir bulan Ramadan, yakni surat Al-Mudaththir ayat 1-5 yang isinya berupa perintah Nabi Muhammad ini harus bangun, harus bersih-bersih, harus menyembah Allah dan juga menjadi contoh yang baik untuk umat manusia. Dan juga Nabi Muhammad memberikan dakwah sembunyi-sembunyi yang awalnya mulai dari keluarga, dari sahabat, dan juga dari kerabat dekat. Alhamdulillahnya berawal dari kerabat, dari keluarga, bertambah banyaklah umat dari Nabi Muhammad sampai 40 orang di zaman dakwah Syriah ini. Alhamdulillah. Semoga kalian mengerti apa yang buat diajarkan hari ini dan menambah ilmu dari kalian. Tidak hanya membaca saja, bisa mendengarkan dan juga tambah mengerti dari video ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari Buati hari ini. Semoga kalian sehat selalu, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.